pulang kemana dia? Saya dengar-dengar orang buatan sini katanya. Ulama adalah wibawa warisan dari para nabi, menyampaikan ilmu kepada umat. Perhatikan baik-baik. Begitu umat Islam kacau, muncul berbagai macam argumen. Kemarin ada yang ribut masalah foto Jokowi coret-coret, ribut soal khilafah. Beberapa ustaz sudah berkomentar, saya berbeda komentarnya. Ini masker juga, ini kan akibat dari Menteri Agama kemarin singgung-singgung soal niqab, singgung-singgung soal cadar. Ini Allah puji bangsa ini. Hanya dua: menunggu pejabat-pejabat yang setia membela Islam, atau pejabat-pejabat justru yang akan menghancurkan Islam. Di mana? Siapa yang bermain ini? Komunis. Dari mana bacaannya? Bacaannya dari 5 sila ingin dirubah menjadi 3 sila. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, sudahlah pendeta, kalau sudah dengar tidak usah pura-pura. Sini sunat masuk Islam. Berani menghina agamanya sendiri, berani menjelek-jelekkan agamanya sendiri, berani menganiaya saudaranya sendiri, berani bahkan menyakiti hati sesama muslim demi menghibur perasaan orang-orang kafir. Inilah watak orang munafik. Ini sedang lagi musim di zaman Presiden Jokowi. Lagi musim. Saya dari kafir begini setia, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, hanya karena berjuang, berjihad, dan tak pernah berubah. Begini terus saya. Panitia tanya, Ustaz berapa rombongan? Tidak pernah, dari dulu tidak pernah pakai rombongan. Kalau pakai rombongan tidak mampu kalian transfer tiket. Bersyukur ada. Kalau ada dua yang begini seperti saya, sebenarnya saya mau istirahat. Saya mau istirahat, tapi nggak ada yang mau begini. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bekal keikhlasan dan kesabaran menuntun umat. Kami bukan ulama, tapi mencoba menyampaikan ilmu para ulama di tengah umat. Biadli umaro, setelah ulama konsisten, ulama berteman dengan umaro, ulama punya batas-batas tertentu bergaul dengan pemerintah. Ulama tidak pernah merayap ke pintu-pintu pejabat. Untuk menjaga wibawa Islam, ulama dilarang mengunjungi pintu pejabat. Ulama dilarang mendatangi pejabat, kecuali sebaliknya, pejabat mendatangi ulama. Pejabat mendatangi ulama cuma dua: minta doa dan minta nasihat, bukan minta proyek. Apalagi berubah menjadi pejabat. Nanti sudah setengah mati jalan. Ulama adalah wibawa warisan dari para nabi, menyampaikan ilmu kepada umat. Perhatikan baik-baik. Begitu umat Islam kacau, muncul berbagai macam argumen. Kemarin ada yang ribut masalah foto Jokowi coret-coret, ribut soal khilafah. Beberapa ustaz sudah berkomentar, saya berbeda komentarnya. Jangan juga menyalahkan Banser. Kita sudah tahu selama ini Banser dan FPI dan beberapa organisasi Islam ribut. Tapi melihat persoalan di Pulau Jawa ini yang di Lamongan, orang juga marah karena foto Presiden Jokowi dicoret-coret. Sebagai masyarakat jamaah, kita senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, dimenangkan atau Jokowi menang, terbukti beliau adalah presiden. Tidak boleh coret-coret foto presiden. Kita tidak senang dengan kinerja Jokowi, silakan dia. Di atas pribadi Jokowi ada sumpah menggunakan Al-Quran, biar dia tanggung di akhirat nanti. Kita masyarakat tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kita tidak pernah bersatu sesama muslim, mempertontonkan kepada kafir, dan orang kafir pintar bermain dalam keadaan umat Islam posisinya tidak bersahabat. Ini strategi. Makanya orang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana ini kira-kira umat Islam ke depan? Antara dua. Kalau pejabat-pejabat kita tidak konsisten, tidak menutup kemungkinan Islam di Indonesia ini tiba enam. Bergantung kepada pejabat. Coba perhatikan yang di parlemen, anggota DPR yang masih konsisten bertahan dengan Islam adalah PKS, Demokrat, Golkar. Pekerjaan kita sekarang jamaah
hanya berdoa, meminta kepada Allah agar di kemudian hari ada pemimpin yang terbaik bagi kita. Di era Presiden Soekarno masalahnya lain, di era Presiden Soeharto juga masalahnya berbeda, di era Presiden Habibie masalahnya amat ekstrim dengan timur-timur, di era Megawati begitu juga beberapa aset dijual, di era Abdurrahman Wahid tidak beberapa lama, hanya beberapa jam saja kemudian diganti, baru Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Alhamdulillah ada tantangan di era SBY tapi sedikit, ekonomi maju, tumbuh 7%. Nah, di era Joko Widodo tiap hari ada persoalan. Jadi nggak usah antum bikin pribadi secara personal, tidak usah menyerang secara privat. Bagaimanapun beliau adalah presiden. Ada juga yang bagus. Saya ini orang pemilih Prabowo paling fanatis kemarin, sampai dilapor-lapor ke Mabes. Berjuang kita, akhirnya apa? Prabowo menang, Jokowi diganti. Itulah kenyataannya. Antum nggak bisa ngomong. Prabowo yang menang, yang dilantik adalah Jokowi. Coba bayangkan politik Indonesia, aneh tidak ajaib. Orang yang menang tidak dilantik, orang yang kalah dilantik. Bantah aja sama saya kalau bisa bantah. Datanya ada di Mahkamah Agung. Prabowo yang menang, Jokowi dilantik. Saya tanya kepada jamaah, takdir Allah atau bukan? Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu Allah tahu. Kemungkinan besar kalau juga Prabowo yang jadi presiden, ada petaka yang jadi besar. Renungkan dari sekarang. Ini Muharram, bulan Taubat. Sudah terlanjur Jokowi dilantik. Senang atau tidak? Senang-senangkan saja, Pak. Istilah orang Medan, mainkan. Jangan mayungkin. Kita mainkan saja. Tabligh akbar dilaksanakan. Protokol kesehatan ikuti aja lah. Ikuti aja, nggak usah saling singgung, nggak usah saling benci. Biasa. Kalau tidak pakai masker, ya nggak apa-apa, saya sehat. Tapi yang bengek, yang penyakitan, yang tuberkulosa, penyakit AIDS, jangan datang di masjid. AIDS pun nggak apa-apa, gantian baju. Orang pengidap AIDS nggak apa-apa, bergantian baju. Yang tidak boleh bergantian alat cukur. Nah itu, kalau sudah bertukar darah, insya Allah pasti virusnya akan masuk dan akan terjangkit penyakit AIDS karena sudah bertukar darah. Itu yang bahaya. COVID-19 ini, Masya Allah, virusnya besar sekali. Otak saya kecil, nggak bisa terima. Allahu Akbar. Mau bilang ada, tidak. Mau bilang tidak, ada. Nah itu mau protes bagaimana? Seperti dalam masjid begini, ada yang memasker. Ada. Bahkan ada ojek di Jakarta, innalillahi. Bukan di Jakarta, di sini lah, di Pekanbaru. Sampai ke atas begini plastik. Ini kalau angin kencang, tali lipat dua kalian. Tinggi begini plastik ojek. Sudah pakai masker, bungkus lagi facial, pelindung wajah. Mulut sudah ditutup. Ingat, di Inggris dan Belanda sudah dilarang anak kecil di bawah 5 tahun tidak boleh menggunakan masker. Ini masker juga ini kan akibat dari Menteri Agama kemarin singgung-singgung soal niqab, singgung-singgung soal cadar. Ini Allah uji bangsa ini. Hanya dua, menunggu pejabat-pejabat yang setia membela Islam atau pejabat-pejabat justru yang akan menghancurkan Islam. Di mana? Siapa yang bermain ini? Komunis. Dari mana bacaannya? Bacaannya dari 5 sila ingin dirubah menjadi 3 sila. Gagal ingin merubah lagi jadi 1 sila. Jadi sebenarnya yang dites bukan rapid, bukan pribadi, bukan tubuh orang Indonesia. Yang perlu dites adalah kesehatan jiwa dan bangsa ini. Kesehatan bangsa ini yang sedang penyakit jiwa ini yang perlu dites. Karena suka merubah Pancasila itu adalah orang-orang yang sakit jiwa semua. Dari 5 jadi 3 jadi 1. Nah ini membuat perpecahan terus di masyarakat. Ditolak kemana-mana.
tidak diterima. Nanti lihat ya, usai lagi isu tentang sertifikasi Ustaz, Allahu Akbar. Udah jelas-jelas saya nggak masuk itu. Ini yang hadir banyak begini, di mana-mana saya ceramah selalu banyak. Yang hadir banyak begini, ini karena dia lihat spanduknya Yahya Waloni, Umar bin Khattab. Coba besok kalian datang di sini, dia tulis Menteri Agama. Cuma panitia dengan beberapa camat yang duduk di sini, muspika. Nggak akan datang jemaah. Atau ada ustaz yang diundang, ustaz dari sertifikasi, cebong-cebong. Nggak datang juga jemaah. Kami yang dikatakan radikal inilah yang dicintai umat. Amin ya robbal alamin. Biar hujan datang dia. Datang saya Buas Tengku kemarin di Medan, di pinggir gereja saya ceramah. Di pinggir gereja, jamaah kasih tahu, Ustaz, itu di samping situ pendeta yang tinggal. Sebelah mantap itu. Kebetulan dia satu markas sama saya, Ustaz. Oh begitu? Iya. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, sudahlah pendeta, kalau sudah dengar nggak usah pura-pura. Sini sunat masuk Islam. Kalau dia dengar apa tidak? Walau. Yang penting sudah disampaikan. Kau masuk Islam, tempatku surga. Orang Islam yang berkhianat, bermunafik terhadap Islam. Nanti Bapak baca dalam Quran surah Taubah 84. Sekali kita munafik terhadap agama ini, sekali kita munafik terhadap Islam, dilarang oleh Allah untuk disolatkan. Ini harus dipegang baik-baik oleh jemaah. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk mensolatkan orang yang mati dari kalangan orang munafik. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berjihad lawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berperanglah melawan orang-orang kufar. Orang kufar itu adalah kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waktu alaihim, bersikap keras kepada mereka, sampaikan bahwa mereka ini munafik. Agamanya Islam tapi suka menjelek-jelekan Islam. Mereka menjadi munafik karena mereka mencari muka kepada orang-orang apalagi tujuannya kalau bukan karena duit. Ubud dunia Rasulullah bagian cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Berani menghina agamanya sendiri, berani menjelek-jelekan agamanya sendiri, berani menganiaya saudaranya sendiri, berani bahkan menyakiti hati sesama muslim demi menghibur perasaan orang-orang kafir. Inilah watak orang munafik. Ini sedang lagi musim di zaman Presiden Jokowi. Lagi musim sekarang. Hati-hatilah kita. Pesan saya kepada jamaah, hati-hati. Jangan karena obat COVID ini sesama muslim sudah saling menjelekkan. Orang yang pakai masker jangan pernah menganggap bahwa antum lebih sehat daripada tidak bermasker. Bahkan security tadi di hotel Pangeran saya nginap, begitu dia lihat saya tidak bermasker, dia langsung, saya maju dari depan, dia langsung menghindar. Ini baru saya yang lewat, belum kalau maling. Security hotel, saya lewat, dia menghindar. Karena sudah ada protokolnya. Hati-hati dengan orang tidak bermasker. Saya masuk di satu mall, marinir suruh pakai saya masker. Pak, tolong pakai masker. Saya bilang, apa masalahnya? Tidak, Bapak kan di sini ada protokol kesehatan, Pak. Sudah, kalau ada protokol saya tidak masuk. Ada komandannya yang satu ngomong, itu Ustaz Yahya, memang kepala batu dia. Saya bukan tidak mau pakai, memang saya tidak akan pakai sampai mati, sampai ditembak mati pun saya tidak akan pakai. Itu manusia.
keyakinan di depan publik. Itu yang saya tidak lihat. Orang saya dari sana, dari kafir sana jago sekali, yang begitu kitab aja kita bisa palsukan, apalagi cuma begini. Innalillah. Kata lagu dangdut, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali. Cukup sekali aku disesatkan, tidak mau sesat kedua kali. Yang agak bahaya, yang bahaya itu antraks. Yang dari onta, liur onta, itu memang mematikan pada terjadi. Ini enggak, ini dampaknya diam-diam katanya. Dokter senang, pemerintah kucurkan 600 M, saya dengar lagi 120 M, 1.200 triliun, bukan M, T, triliun, 600 T, 1.200 T, apa enggak senang begitu? Mau yang begitu? Mau, maaf para dokter di sini, memang itulah kenyataannya. Bahkan di Jakarta, kita umat Islam ini sering bertengkar dengan petugas. Kenapa? Petugas dimajukan menghadapi masyarakat, di liang kubur mayat diambil di rumah sakit, kemudian di rumah sakit dilaporkan secara pidana. Ayat berapa, pasal berapa, bola visual merampas mayat dari dalam rumah sakit. Kenapa? Karena kita orang Islam kalau meninggal dunia ada protokol kesehatan, betul? Ada protokol kesehatan, ada protokol kematian, ada protokol kelahiran. Saya dari kafir masuk Islam, beda dengan saya waktu lahir di Manado. Begitu saya lahir, pendeta baptis, aku baptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah, Roh Kudus. Tapi begitu kami lahir, anak pertama saya masuk Islam, istri saya mengandung anak yang pertama kali dalam Islam. Karena kakak-kakaknya, istri saya dan anak saya itu semua dari kafir, kami masuk Islam. Saya masuk Islam satu keluarga, bukan mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Nah, itu namanya mualaf. Biasanya mualaf ini nggak bisa dipercaya Islamnya. Pagi beriman, sore kabur. Makanya saya tidak pernah mendapati, saya pernah cari Al-Quran, ada nggak kata mualaf? Nggak ada. Yang ada di Al-Quran, mayyadillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka dialah muhtadi, muhtadi orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa kata Allah yang kami sesatkan, maka dialah orang-orang yang sesat. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah, betul-betul mendapat hidayah, mengkomparasikan keilmuan yang dia miliki dengan kalimatullah Quran. Mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Yang keluar dari Islam, mereka adalah murtadin, orang-orang yang murtad, orang-orang yang celaka. Jadi ketika saya masuk Islam, anak pertama lahir, saya mulai mengajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa baru sekarang ya Allah? Begitu lahir sampai meninggal dunia, umat Islam itu dipandu dengan keilmuan. Sebaliknya di Kristen, begitu lahir dipakaikan jas kecil, dasi kupu-kupu, dibaptis. Innalillah. Kami baptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu meninggal dunia dikasih pakai jas juga. Cuma kalau mau mati dikasih pakai sepatu. Nah ini taruh di peti mayat, pakai jas kupu-kupu. Pulanglah ke rumah Bapak mana? Di liang kubur, lempar dulu. Di liang kubur, pendeta lempar batu, lempar tanah. Ini liang kubur, berangkat dengan itu kereta itu. Apa? Peti. Karena kalau di Kristen kan kuburnya tanpa kiblat. Kuburnya pakai peti, ditaruh lumayan. Baru pendeta bicara. Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Saya tanya kepada saya pendeta, ruhnya kurang kemana? Jangan tanya.
Di Islam simpel. Di Islam itu simpel, sederhana. Mayatnya dimandikan, yang memandikannya kalau laki-laki, yang perempuan didoakan, dikafani, dibawa ke liang kubur, nggak bawa apa-apa. Pejabat negara pernah saya hadiri kematian beliau dan istrinya 2 kali. Pertama istrinya, kedua beliau. Hartanya di Jerman, beliau lama jadi duta besar di beberapa negara. Begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, saya perhatikan di liang, apa yang dibawa ini beliau? Nggak ada yang dibawa. Mobil Lamborghini tinggal, rumah besar di Cianjur, Jakarta, di mana-mana, Bandung tinggal. Yang dia bawa iman dan amal soleh. Oma saya, keluarga saya, dan banyak orang Kristen di dunia mati. Allahu Akbar. Gelang emas dibawa, berlian ditaruh di peti mayat, semua hartanya, sertifikat istana ditaruh di dalam peti mayat. Saya terus berpikir, apa maksudnya ini? Baru sekarang saya tahu, rupa-rupanya berlian dibawa, emas dibawa untuk apa? Sogok kepada mungkar dan nakir. Kapir. Sogok lah, apalagi begitu mau disetak sama bapak dari mungkar dan nakir. Kau jangan dulu, ini ada 30 gram emas. Sogok, disogok. Umat Islam tidak. Kita bayar tahu masyuran ikrar kita bakapa binafsika yauma alaika asiban. Semua muslim sudah ditentukan untuk selamat apapun Islamnya, orientasinya 2 kalimat syahadat, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa penganiaya yang melakukan tindak pidana terhadap para ulama adalah mereka yang anti terhadap Pancasila, mereka yang anti terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Karena Syekh Muhammad Ali Jaber bersentuhan erat dengan kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Saya sebagai pribadi, hidup dan matiku adalah untuk Al-Quran. Nabi SAW, kutinggalkan kepada kalian wahai umatku 2. Jika kalian berpegang kepada 2 hal itu, maka kalian akan selamat dunia wal akhirat. Al-Quran dan hadis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Innal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan diri, jiwa dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni
Saya paling depan. Saya marah. Dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didampingi 4 sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter yang tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Sudah terlalu sabar. Hei, para bajingan, para munafik, ganggu saya. Ganggu saya, Yahya Waloni. Ganggu. Saya telah siap. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jabir. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa menghentikan langkah dakwah fisabilillah. Gotwatun fisabilillahi aurohatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada sejarah orang kafir berani. Tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh para pengecut. Dan ini jangan dibiarkan. Andaikan terjadi pada dakwah saya, bukan mati di tangan jamaah, mati di tangan saya. Camkan baik-baik itu. Bukan mati di tangan jamaah, akan mati di tangan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendidih jiwa saya. Marah saya. Marah. Saya tidak akan menghubungkan dengan seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Saya pribadi marah. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya. Carilah pengajian saya kalau mau aniaya. Aniaya saya. Saya tunggu aniaya saya. Saya tunggu. Dan jangan pengecut begitu. Bikin di mana? Kita bertemu di hutan mana? Hah? Kalian anti kepada kami ustad-ustad. Saya akan koordinir ustad-ustad. Di mana kita perang? Jangan main belakang, pengecut. Di depan-depan kita bermain. Nggak usah pakai pemerintah, nggak usah pakai tentara, nggak usah pakai polisi. Jujur kita bermain. Koordinator kita, cari siapa kiai. Koordinator kita. Kalian munafik, cari juga. Di mana kita jumpa? Di hutan mana kita ketemu? Itu baru laki-laki. Jangan main belakang. Jangan memperat tecunguk-tecunguk tikus-tikus yang tidak sholat. Muslim-muslim yang tidak beribadah kepada Allah. Laki-laki terus terang, kita ketemu di mana? Kami berjuang di jalan dakwah ini. Bukan dunia yang kami pikirkan. Pulang ke akhirat. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Faqala Nabi SAW, orang mukmin tidak pernah mati. Mereka pulang kampung. Sudah berkeliling. Suasana yang bagaimana? Yang sukar. Sumpah di perjalanan. Panas terik, hujan, badai. Sudah kami lewati lautan, gunung. Dimanapun kami lewati. Dan kami terlatih dalam penderitaan. Kematian. Kami mengajarkan orang kepada jalan kehidupan dan kematian. Kami tahu jalan ke sana. Jangan memperalat orang yang tidak sholat. Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Di mana kita ketemu? Di kota mana? Di kecamatan mana? Kabupaten mana? Provinsi mana? Di hutan mana? Saya dan para ustadz lain saya akan pimpin. Sudah keterlaluan kalian. Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Nah, untuk mewaraskan supaya hilang dari sakit gila, kasih ketemu. Di mana kita jumpa? Munculkan diri kalian. Munculkan. Marah saya.
salah satu korps, salah satu barisan dengan para ustad. Marah saya. Hati-hati kalian. Saya selama berjuang tidak pernah meminta jamaah bela. Saudara-saudara kaum muslim bela muslim-muslim yang jujur, bukan yang munafik. Hei kafir dan munafik, kami tidak pernah takut. Di mana kita jumpa? Bikin, jangan main-main belakang. Bikin, saya akan pimpin juga. Di mana kita jumpa, jangan main-main belakang begini. Bikin kondusif negara ini. Kalau ada tidak senang dengan para ulama, tidak senang dengan para ustad, jujur bicara. Di mana kita jumpa, jangan main belakang. Kami bukan tidak tahu ini gerakan yang sistemik, masif, terstruktur. Anti Al-Quran, anti hadis, anti ulama, komunis. Kami siap melawan. Alhamdulillah terjadi pada pengajian Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah. Dan kami para ustaz tahu anak itu cuma disuruh. Anak itu cuma disuruh. Tapi sayang-sayang seribu sayang, bukan pengajian saya. Kalau pengajian saya, tangan ini dia akan mati di tanganku. Nah peduli saya mau masuk penjara. Berapa ribu tahun kalian penjara saya tidak peduli. Ini jamaah, jadikan pelajaran begini. Berhentilah bermunafik di dalam Islam. Cintailah agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan berhentilah mencurigai sama Muslim. Mengaku-mengaku pejuang padahal pengecut. Berhentilah itu. Dan kepada para ustadz, berjalan sesuai dengan keterangan Quran dan hadis. Gak usah ada kepentingan politik, gak usah ada kepentingan finansial. Layani umat ini dengan penuh kesabaran. Harta nanti Allah yang berkahi kita, bukan dunia. Dunia ini akan kita lewati. Kuburan itu hanya transit, terminal tumpangan sementara. Kekayaan dan harta kita ada di akhirat. Bela agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa jemaah. Kesempatan kita beramal di saat-saat begini. Berdoa bagi ulama-ulama kita. Doakan ulama-ulama kita supaya ada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat insya Allah bersama-sama dengan saya setiap saat. Saya marah bukan marah biasa. Tadi panas terik, saya marah, langsung gelap. Cuaca langsung mendung. Tadi panas terik 31 derajat di kilometer 306 Jakabaring menuju ke Lampung. Tiba-tiba langit gelap. Bahaya apa lagi bagi negara kita ini? Musibah apa lagi kalau ulama selalu diganggu, kalau ulama dianiaya? Pisau yang tertancap di tubuh saya sama tertancap di tubuh saya. Hati-hati kalian. Biadab.